akhirnya waktu yang ada itu agak sempit karena harus kegiatan pramuka, UPI, dan Inggris atau ICC bahasa Inggris tadi. Begitu juga ada mata pelajaran yang jamnya juga harus diikuti sesuai kurikulum, yaitu olahraga dan SPK. Sehingga dulu yang Sabtu sekolah pulang setengah 10 karena olahraga butuh waktu yang pagi, maka Sabtunya pun pulangnya tidak bisa setengah 10 menjadi jam 11. Yang mana kalau intrakurikulernya atau kegiatan pendidikannya bertambah siang, maka ada beberapa kegiatan non atau ekstrakurikuler itu pelaksanaannya menjadi lebih siang. Jadi yang sudah disepakati atau karena rapat dari kegiatan ekstra, maka pramuka kelas 8 itu setelah Jumatan atau hari Jumat, kemudian pramuka untuk kelas 7 itu Sabtu. Akibatnya ada beberapa kegiatan ekstra pilihan yang sudah diluncurkan oleh SMP itu ditiadakan. Yang masih ada adalah Samroh karena ciri khas SMP 16. Kalau yang ditiadakan itu karena pilihan dan tidak wajib diikuti. Karena dalam 1 minggu anak sudah terbebani pramuka, ICC dan ngaji. Kemudian Bapak Ibu, seiring dengan berkembangnya kegiatan kepramukaan yang memerlukan penertiban administratifnya, nanti kita lanjutkan dengan mengartikan dan mengkaji isi kandungan ayat tersebut. Jadi hari ini kita fokuskan, nanti kita bisa membaca dengan benar dan lancar kedua surat tadi. Nah, perhatikan. Siapa yang bisa membantu saya untuk memberi contoh membaca? Boleh? Nah, silakan. Yang keras biar temannya bisa dengar, temannya nanti bisa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Setelah Luqman, kita tirukan bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan. Coba biar sama, kita wakaf di alal ard saja, biar semua nggak terlalu panjang. Kita ulang, 1, 2, 3. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard. Ulang, alal ard. 'Alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Gitu ya. Coba sekarang ulang yang putri dulu. 1, 2, 3. Wa ibadur rahmanil ladzina
membaca pendek anak-anak. Jamalun. Jamalun. Kemudian yang kedua, jamalun. Ini bukti kalau Al-Quran itu harus dikuasai dengan ilmu tajwid. Jamalun, jamalun. Apa yang berbeda dari dua kata ini? Satunya pendek, satunya panjang. Hanya beda di alif, tetapi artinya jauh sekali. Yang atas ini bermakna apa, anak? Ada yang tahu? Jamalun itu artinya unta. Sedangkan yang kedua, jamalun itu artinya bagus. Nah, jauh sekali. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian harusnya jamalun dibaca jamalun, artinya bagus. Unta, anak-anak. Tadi nggak
berbeda tunggu kelompok yang lain. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ada yang tidak setuju? Penjelasan dari kelompok 2. Ada, silakan. Sekarang nanti kelompok sebelahnya. Silakan disampaikan hasil temuan. Ya, sampaikan surat apa? Surat Al-Isra ayat 27 kami telah mengerjakan satu bacaan id Al-Quraniyah dan dua bacaan id Al-Syamsiyah. Ya, sekarang berarti kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 silakan sampaikan. Bisa baca dengan lancar, dengan benar surat Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Selain baca dengan benar, kamu juga bisa menyebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam kedua surat tersebut. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Lukman? Selanjutnya hukum belajar itu tadi itu apa? Hukum belajar itu tadi ada yang tahu? Siapa yang tahu? Apa kalau begitu hukumnya belajar tajwid itu? Wajib, senang? Wajib. Karena apa? Ya itu tadi, kalau sampai nggak belajar tajwid, yang panjang kamu baca pendek, yang pendek dibaca panjang, bisa merubah arti Al-Quran. Jadi hukumnya apa? Wajib. Ya, belajar ilmu tajwid itu wajib hukumnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita dengan bacaan Al-Quran dan Al-Maryam. Minggu depan silakan kamu pelajari di rumah arti dari surat Al-Quran dan Al-Isra. Mana dipilih mana yang cocok dengan karakteristik materi pada saat itu. Yang paling penting dalam pelaporan akhir nanti di akhir semester, semua aspek penilaian sudah harus ada. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal pengajaran. Itu seperti biasa, Bapak Ibu diminta membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian
kelebihan dan kekurangan siswa. Ini pun juga boleh sendiri-sendiri antara jurnal pengajaran dan jurnal catatan guru, atau boleh dijadikan satu. Monggo kerso Bapak Ibu, asalkan kita punya buktinya. Kemudian ada silabus, berarti silabus kalau yang kelas 78 ya yang berasal dari pemerintah. Meskipun yang katanya Pak Waris kemarin belum ada legalitas terhadap silabus yang ada. Ada RPP minimal Sabtu tanggal 2014. Yang pertama, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat limpahan taufik dan ridhonya semata kita bisa dapat mengadakan dan melaksanakan lesson study berbasis sekolah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kemajuan diri kita pribadi maupun anak-anak didik atau peserta didik kita dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, susunan acara refleksi pada siang hari ini telah kami persiapkan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan lakukan selama kegiatan lesson study berlangsung dan penutup. Agar apa yang kita lakukan bisa menghasilkan manfaat yang semaksimal mungkin bagi kita semua, marilah acara ini kita awali dengan memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mempraktekkan untuk mengajar, kemudian di observasi atau diamati oleh Bapak Ibu. Saya sudah berusaha untuk mempraktekkan sebaik-baiknya, tapi yang jelas masih banyak kelemahan akhlak tersebut. Ayat Al-Quran yang menjelaskan langsung tentang perilaku rendah hati, hemat dan sederhana. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama, saya ambil materi tajwidnya. Jadi tadi fokus di tajwid yang ada di ayat tersebut, yaitu pembahasan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Tujuannya dari pertemuan pertama ini, anak bisa membaca dua ayat tersebut, Al-Furqan dan Al-Isra, dengan lancar dan benar, dengan menerapkan hukum bacaan yang ada di ayat tersebut, yaitu hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, sehingga diharapkan anak bisa membaca dan mengerti hukum bacaan tajwidnya. Demikian terima kasih. Terima kasih sekali. Bagaimana menurut tanggapan dari para observer? Kami persilakan untuk 3 menanggapi. Sebelumnya mungkin perlu bisa sampaikan juga, barangkali kalau seandainya nanti saya dalam menanggapi salah, mohon maaf dulu, karena mungkin ini juga pengalaman baru untuk lesson study kalau saya terkait pernyataan 1 tentang kegiatan pendahuluan, apakah peserta didik telah siap belajar pada hari ini. Tadi kalau saya mengamati, anak-anak cukup siap. Terlihat siswanya konsentrasi, tidak ada yang melakukan kegiatan sendiri. Jadi tidak ada yang sibuk sendiri dan tidak ada yang ngomong sendiri. Tetapi terlihat mereka kurang rileks, agak sedikit tekan. Mungkin karena satu dilihat oleh banyak guru. Tetapi kita coba abaikan itu kalau masalah banyaknya observer. Barangkali solusi yang bisa saya sampaikan di sini adalah guru bisa memberikan aksesori yang lebih lagi, sehingga anak bisa menjadi rileks gitu ya, untuk memulai. Itu untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, usaha positif yang telah dilakukan guru untuk mendorong peserta didik aktif, yang saya lihat tadi adalah guru sudah menggunakan media untuk tadi beberan dan kartu. Kemudian guru sudah mencatat dan menggunakan kelompok. Ini yang di sini usaha guru kan yang ditanyakan ya, mencatat dan mengurutkan siswa yang kelompok yang tercepat menjawab. Barangkali itu juga menjadi motivasi. Tidak ada perubahan yang dikomentari karena memang minimal sudah lebih baik daripada biasanya. Kalau biasanya itu kan beragama itu banyak ceramahnya, sehingga yang bekerja adalah guru. Sehingga tadi itu hampir sekitar 80%
Kalau dituntut kurikulum 13 sudah masuk, karena nanti berhasil atau tidaknya, tidaknya nanti tergantung prosesnya. Yang perlu mungkin ditekankan lagi, tesnya tadi saya tahunya tadi sudah tes, itu tadi mungkin tesnya itu pre-tes atau sudah post-tes. Karena mungkin anak ketika awal sudah dikasih materi seperti itu, apakah anak sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Kemudian juga bisa dilakukan kedua kalinya setelah diterangkan sehingga menjadi post-tes. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian. Kalau saya itu juga jujur saja masih bingung, karena mengawasi anak-anak sendiri. Karena anak-anak sendiri jujur saja belum tentu tahu itu yang betul. Ya, apalagi kan masih belum dibuka puzzle di belakangnya. Sehingga coba dilihat anak-anak dikoreksi betulnya berapa, masalahnya berapa, mana ada yang bingung. Sing bener sih itu mungkin saya juga masih bingung. Kecuali saya tidak tahu itu solusinya nanti seperti apa. Apakah harus guru sendiri yang koreksi betul tidaknya? Tapi kalau anak-anak diserahkan untuk mengoreksi sendiri, saya takut masih keliru. Tapi kan bisa jadi salah benarnya masih belum valid gitu kan. Ukuran itu belum valid karena yang koreksi anak sendiri. Beberapa Bapak Ibu guru yang mendampingi pembelajaran mereka. Itu untuk pendahuluan. Lalu yang kedua, usaha-usaha positif yang mengamati kelompok 5. Ada salah satu siswa yang sangat masif sekali, yaitu bernama Muhammad Dani. Dia sangat pasif dan dia kemana bekerja hanya melihat, ya, dan dia hanya tidak ada memberikan respon apapun. Ini yang saya temukan di dalam kelompok ini. Lalu penyebabnya kemungkinan anak ini kurangnya penguasaan materi. Tapi sudah anteng-anteng ya, itu membuktikan bahwa dia sudah siap untuk menerima materi. Sedangkan yang kedua, pada poin yang kedua, guru sudah berusaha untuk mengajak siswanya, anak-anak ikut dalam pembelajaran secara aktif. Usaha guru tadi direaksi oleh anak-anak dalam kelompoknya. Ya, pertanyaan itu makanya kami di sini sudah kami jawab, tapi tidak kami sampaikan. Biar nanti panitia yang membaca ini. Ya, karena kita harus sesuai Pak. Ya, kita bercerita jangan ke Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal nanti yang saya akan sampaikan di forum besar. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini yang hanya terkait dengan konten yang Bapak Ibu lihat tadi. Dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu, saya seperti juga berada di dalam ruangan itu dengan Bu Anies. Saya juga itu merasakan ketika ada yang berkomentar bahwa pembelajaran itu terasa kaku. Saya lihat juga siswanya kemudian tegang-tegang gitu ya. Itu yang ada gambaran di kepala saya waktu saya tidak hadir karena panjenengan tadi berkomentar. Nah, Bapak Ibu, tadi ada yang menarik dari pendapat panjenengan itu bahwa siswa berbeda karena banyak pengamat. Itu sebenarnya poin Bapak Ibu ya. Ini poin. Artinya apa? Ternyata ada inovasi yang dilakukan oleh sekolah yang bisa mengubah bagaimana siswa belajar, yang namanya lesson study. Nanti ke depannya, ini kan baru pertama kali ya kelas, pertama kali luar biasa nih. Nanti ke depannya yang terjadi Bapak Ibu, pengalaman saya berlesson study dulu di lesson Alek, awalnya siapapun guru yang membuka kelas untuk orang lain itu pasti nervous. Nanti lama-kelamaan baru kita enjoy. Saya cerita sedikit. Dulu saat saya menjadi guru model, yang melihat saya mengajar itu tetap jaga bersama-sama di dalam MGMPS. Sekolah ini tim matematika akan memiliki RPP yang bagus hasil pemikiran tim, dan kita bahagia sekali
Karena plan yang sudah kita buat ini, kita lesson study-kan, kita lihat, kita cari kekurangannya, kita perbaiki. Jadi tidak ada RPP itu dari tahun ke tahun tetap yang itu saja, tidak ada. RPP itu terus diperbaiki. Contoh misalnya begini, Bu Anis mengajar kelas 7A, Bu Anis satunya 7B, Bu Anis satunya 7C dengan mata pelajaran yang sama. RPP dibuat bareng, 7A mengajar dulu. Melihat kekurangannya dari RPP itu setelah Bu Anis mengajar, kan pasti terkait dengan RPP, kondisi siswa. Oh, ternyata dengan RPP ini siswa di 7A itu begini. Maka kemudian di Bu Anis B di kelas 7B memperbaiki yang sudah dilakukan oleh Bu Anis di kelas A. Bu Anis yang di kelas C memperbaiki yang sudah ditayangkan oleh 7A dan 7B. Terus Ini juga tidak kalah luar biasanya, baik guru model maupun observernya juga sangat antusias, sehingga saya yakin ke depan dengan refreshing untuk workshop lesson study ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran kita, insya Allah akan terus berlanjut karena ada permintaan untuk model-model, guru model tetapi semuanya tetap bersemangat. Dengan pukul 15.30 ini workshop persiapan pembelajaran kita tutup. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu, sambutan dan penutupan dari Ibu Mutmainah ini sekaligus kawasan yang telah diberikan oleh Ibu Muslimah Fatimah selama 2 hari kemarin dan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Marilah acara sore hari ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan selama 2 hari ini bisa bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh وعلى سيدنا محمد حمد الشاكرين حمدا داعمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Wahai Zat yang maha menatap, Wahai Zat yang maha menyaksikan. Puji syukur kehadiratmu ya Allah, karena Engkau masih memberikan kami secercah nafas sehingga kami bisa hidup, sehingga kami bisa melakukan tugas kami selaku khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kami bisa melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai guru, yang mudah-mudahan profesi ini Engkau muliakan di hadapan manusia, dan Engkau muliakan dan naikkan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan profesi kami ini ya Allah bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bagi anak didik kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 2 hari terakhir ini kami mendapatkan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan ilmu kami ya Allah untuk kebahagiaan, untuk kesenangan, dan untuk kebermanfaatan anak didik kami ya Allah. Berikan ilmu yang Engkau titipkan kepada kami, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawakan kebaikan dan membawa pahala bagi kami dunia akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikan kami guru-guru dan anak-anak didik kami sebagai manusia yang Engkau ridhoi, sebagai manusia yang Engkau senantiasa berikan pertolongan. Apabila kami salah, ya Allah, tolong tegur dan luruskan jalan kami, dan apabila benar, tolong istiqomahkan jalan kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Muyassir Yassir, Ya Mudabbir Dabbir, Ya Musahil Sahil ala kulli umurana wa dunya wa dina birahmatika nastaghis. اللهم يا عليم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.